Balik lagi bareng gua Aditya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita Omah Jejer Telu kini telah memasuki episode terakhir. Dan buat kalian yang belum mendengarkan part sebelumnya, kalian bisa klik link di atas ataupun nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi. Jadi, seperti apakah akhir dari cerita Omah Jejer Telu ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Elin bersumpah dirinya tidak pernah menggedor pintu Anggi. Dia memang terlibat masalah berdua, tapi Elin mengaku dirinya tidak merasa dendam sedikit pun. Putri akhirnya mengatakan bahwa dirinya tahu bila dia memiliki sesuatu dari pendahulunya. Saat itulah Elin mengaku memang ada, tapi dia gak sampai mencelakai. Aku sendiri bersumpah, apa pernah dia sampai bikin kamu sakit? Putri lalu menggeleng. Aku kalau bisa buang pasti aku buang, tapi aku gak bisa. Bapakku sendiri yang bilang gak usah dibuang karena ini bawaan lahir. Malam itu Putri dan Elin akhirnya tinggal di kamar Anggi, menjaganya sampai Putri ingat dengan pesan tetangga. Wanita tua itu bisa membantu dirinya. Keesokan pagi, Putri bertemu di rumah wanita tua itu. Seseorang wanita paruh baya yang membukakan pintu. Ia melihat Putri menyelidik. Putri memperkenalkan diri serta niatnya bertemu ke rumah ini. Awalnya wanita tua itu merasa curiga karena tiba-tiba ada seorang yang ingin bertemu ibunya yang sedang berbaring sakit. Namun karena niatnya baik, sehingga wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama Mbak Ninik itu akhirnya mau mengantarkan Putri bertemu dengan Ibu Rismoyo, satu-satunya wanita tua yang ada di dalam rumah ini. Putri kaget bukan main melihat wanita tua itu berbaring di atas tapin dengan tubuh kurus kering. Putri tak memperhatikan tubuhnya karena wanita itu ditutupi oleh kain sewek. Saat melihat Putri, wanita itu tiba-tiba bereaksi. Mrineon, Nduk. Mbak Nani lalu melangkah pergi menuju ke dapur. Saat hanya berdua dengan Putri di dalam kamar, tiba-tiba Bu Rismoyo meminta Putri menutup pintu lalu menguncinya. Meski ini terdengar aneh, namun Putri melakukannya. Setelah mengunci pintu, Putri berbalik, tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan Ibu Rismoyo yang sudah berdiri mencengkram wajah Putri. Menengo, atau dalam bahasa Indonesia artinya diam. Putri tiba-tiba merasa takut. Ia begitu terkejut wanita tua itu melakukan hal ini. Ibu Rismoyo lalu menutup jendela kamar. Ojo sampai kau dame cah iku krungu, Nduk, kata Bu Rismoyo berbisik. Awakmu mene njaluk tolong toh? Putri pun mengangguk. Ngene carane, malam Jumat nang pinggir jeding kamarmu ono tekel nomor 1. Iku bongkaren kok jerone ono botol isine kertas. Jupuken kertase terus bukaken. Wocoen sing banter, kawan gak bakalan dijarak maneh ambek kodamiku. Omahiku bakalan aman tentrem. Yang dalam bahasa Indonesia berarti begini caranya. Malam Jumat nanti di sebelah kamar mandi ada keramik nomor 1. Bongkar isinya, di dalamnya ada sebuah botol berisi kertas. Ambil lalu buka dan baca yang keras. Kamu dan temanmu tidak akan lagi diganggu oleh kodam anak itu. Rumah itu akan menjadi aman tentram. Ibu Rismoyo menyeringai sebelum kembali ke atas dipan. Tiba-tiba Mbak Nini mengetuk pintu, membuat Putri terlonjak terkejut dibuatnya. Putri pun segera membukakan pintu. Mbak Nanik terlihat murka. Untuk apa Putri mengunci pintu ditambah jendela juga, sehingga kamar ini kekurangan cahaya. Namun Putri berdalih bila Ibu Rismoyo yang menyuruh dirinya, bahkan dia sempat berdiri di sini dengan dirinya. Mbak Nanik melihat Putri dengan wajah curiga. Mana mungkin, ibu sudah gak bisa jalan setahun ini. Putri yang mendengar hal itu mengatakan bila dirinya pulang kerja shift malam, dia sering melihat Bu Rismoyo berkeliaran. Namun Mbak Nanik justru berkata bila Putri berbohong.
Putri pun pergi dengan perasaan bingung. Sudah 2 hari Anggi mengajukan surat cuti. Dia memilih pulang seperti saran yang diberikan Putri tempo hari. Dita dan Elin berpamitan karena malam Jumat ini mereka mendapatkan giliran shift malam. Setelah mereka pergi, Putri meraih linggis yang disembunyikan pagi ini. Mencari letak di mana Bu Rismoyo memberitahunya. Ia pernah mendengar mungkin saja ini adalah akar masalahnya. Karena bangunan ini memang terasa janggal. Dengan mengikuti perkataan Bu Rismoyo, mungkin Putri bisa membuat tempat ini menjadi lebih baik. Setidaknya itu yang ia pikirkan. Putri mulai membongkar di tempat yang dia pikir benda itu disembunyikan. Berbekal linggis, ia mulai menghantamkannya, mencungkil sedikit demi sedikit. Sampai dia menemukan setata rajut dari kain di mana di dalamnya terdapat sebuah botol berisikan kertas yang diikat dengan seikat tali. Ada sesuatu yang Putri rasakan saat menyentuh botol itu. Ia tak mengerti, tiba-tiba suasana rumah ini terasa lebih sunyi, lebih dingin dari biasanya. Putri membuka botol, meraih kertas yang dilipat. Perlahan-lahan ia menarik seutas tali yang melingkari kertas yang tak terlalu besar. Kertas itu terlihat tua, berwarna kekuningan. Di dalam kertas tersebut, Putri menemukan tulisan dengan bahasa Arab. Rupanya itu adalah isim. Ia pernah mendengar tentang isim dan rajah. Itu seperti surat yang menggunakan bahasa Arab yang biasa digunakan untuk jimat lama. Putri tak berani membaca kertas itu. Ia tahu ada yang salah dengan ini saat dari belakang ia merasa sesuatu mengawasi dirinya. Putri melihat ruang tengah yang kosong, seakan-akan dirinya mendengar langkah kaki, namun tak ada siapapun sebelum sesuatu melintas dengan cepat. Dari dalam kamar Putri terdengar rintihan suara wanita yang sedang menangis. Begitu pilu, hingga tanpa sadar Putri melangkah perlahan-lahan mendekati kamarnya. Ia tahu ada sesuatu di dalam sana. Tapi siapa? Bukankah dia sendirian di dalam rumah ini? Putri membuka pintu itu, namun ia tak menemukan siapapun. Apakah dirinya salah mendengar? Namun dari dalam kamar tempat Elin tidur, tiba-tiba suara pintu berderit terbuka terdengar, membuat Putri melihat sesuatu yang ada di dalamnya. Sesuatu yang berdiri di dalamnya. Kegelapan kamar melihat dirinya. Sebelum Putri mendekat, suara itu kembali terdengar. Mbak Yu. Putri kembali melihat ke dalam kamarnya. Ia mencari di mana suara itu berasal. Aku nang dhuwur, Mbak. Iyo, dhuwurmu. Putri mengangkat kepalanya. Saat di atas ia melihat wajah wanita melihat Putri. Melihat dengan mata yang melotot. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Putri. Tidak ada, karena saat Dita dan Elin sampai di rumah tidak ada apa-apa. Tapi Elin merasakan hal lain. Saat Elin pertama menginjakkan kaki di lantai kos, dia sudah merasa aneh. Udara di dalam kos terasa anyep atau hambar dan tidak nyaman. Tetapi Elin tidak mau mengatakan hal ini kepada Dita. Karena takut Dita salah persepsi dengan apa yang Elin rasakan. Namun sepertinya tak lama bagi Dita untuk menyadari keanehan ini, karena saat mereka menuju ke kamar masing-masing, di ruang tengah mereka menemukan Putri. Putri duduk di atas lantai di antara meja dan kursi dengan piring berisikan nasi yang lembek seperti dimasak dengan serampangan. Putri terus menyuapi nasi yang terlihat seperti mentahan itu dengan tangan kosong. Dita dan Elin merasa mual saat melihat Putri. Dita yang terkejut lalu bertanya kepada Putri, tapi perempuan itu tidak menjawab sama sekali. Elin akhirnya berjongkok mengambil piring itu dari hadapan Putri. Reaksi perempuan itu adalah melotot, memandang Elin dengan sorot meremehkan. Elin pun merinding saat Putri memandanginya. Elin meninggalkan Putri, sementara Dita yang tidak tahu apa-apa lalu masuk ke dalam kamar, mengunci pintu.
Disitulah Elin menemukan keramik seperti tercongkel, tapi Elin tidak berpikir apa-apa. Dia meletakkan piring lalu kembali ke kamar. Putri sudah tidak ada di ruang tengah. Elin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintu, tapi perasaannya tidak tenang. Ia memandangi kamar Putri dari jendela. Gelap sekali. Meski hari belum siang, tapi belum pernah Elin merasa segelap ini di dalam kamar Putri. Elin masih belum tahu apa yang terjadi dengan temannya. Sampai akhirnya ia baru saja menyadari di samping kamar Putri tepatnya kamar kosong yang belum ada penghuninya. Tepatnya di gorden ada wajah seorang kakek tua memandangi Elin. Sontak perempuan itu berkilah dan menutup rapat-rapat jendela. Elin mulai sadar di dalam kos ini berbeda. Setelah shift malam, Elin berniat istirahat sebentar. Dia melangkah ke atas ranjang. Saat tubuhnya menempel tepat di atas dipan, Elin langsung merasakan bahwa dirinya tak lagi sendirian di tempat ini. Dari celah pintu almari seperti ada yang mengawasi dirinya. Elin mulai merasa cemas. Elin ingat petuah bapak. Manusia itu sensitif, tapi tidak bisa semua memaksimalkan kesensitivitasan itu. Saat seorang sendirian, tapi merasa bahwa ada yang mengawasi, hal ini benar adanya. Artinya, tak jauh dari orang tersebut, sebenarnya sesuatu sedang mengintai. Elin membongkar isi tasnya. Ia mencari di mana terakhir menyimpan benda itu. Semakin lama, suasana di dalam kamar semakin intens. Terasa penuh, namun udaranya begitu hampa. Sangat tidak menyenangkan untuk ditinggali. Setelah Elin mencari membongkar tumpukan pakaian, akhirnya ia menemukan benda itu. Tasbih yang dibuat dari biji salak. Elin segera bersikir di atas dipan tempatnya duduk. Membaca ayat menenangkan dirinya. Setidaknya itu yang Elin harapkan. Namun belum berhasil Elin menenangkan diri. Pintu yang sudah dikunci tiba-tiba terbuka dengan sendiri. Elin berhenti sebentar. Namun jari jemarinya masih memutar tasbih biji salak. Saat itulah tidak ada angin. Pintu yang terbuka menutup lagi, namun menimbulkan suara berdembam yang sangat keras. Hal ini disusul dengan jeritan suara dari kamar Putri. Elin hanya bisa tercengang mendengarnya. Elin pergi keluar. Di sana dia melihat Dita sudah berganti pakaian. Mereka saling berpandangan satu sama lain sebelum yakin menuju ke kamar Putri. Dita berjalan di belakang Elin yang perlahan-lahan mendorong pintu. Di sana mereka melihat Putri yang sedang tidur. Mereka yakin mendengar suara Putri menjerit, namun nyatanya perempuan ini sedang tertidur lelap. Aneh, karena tidak ada orang lain yang ada di dalam sini, kecuali mereka bertiga. Saat itulah Putri membuka mata lalu duduk di atas dipan. Putri menunduk dengan rambut berantakan. Elin akhirnya yakin setelah sebelumnya dirinya hanya merasa curiga. Yang pertama Elin lakukan adalah mendekati Putri perlahan-lahan lalu menepuk bahunya. Asmane sinten? Putri tak langsung menjawab. Ia hanya menyeringai. Dita melihat ke arah dua temannya dengan wajah yang bingung. Bapak pernah bilang setan tidak akan berbohong saat ditanya. Mereka menyesatkan namun menghindari sebuah kebohongan, begitu juga dengan apa yang Elin lihat saat ini. Putri tidak menjawab pertanyaannya. Ia menghindari pertanyaan itu dengan tertawa cekikikan. Membuat Elin merasa ngeri. Elin menyuruh Dita mengambilkan air putih. Saat Dita pergi mengambil air putih, Putri melihat Elin. Ojo mau ulangi meneh yo, sing mbok lakokno iku ora ana gunane. Yang dalam bahasa Indonesia berarti jangan diulangi lagi ya. Yang kamu lakukan itu tidak berguna. Dita kembali dengan segelas air yang diambil oleh Elin. Elin meminumkan air putih itu kepada Putri. Lalu perempuan itu tiba-tiba menjadi tenang. Ia kembali tidur. Elin lalu pergi keluar. Dita sudah siap dengan banyak pertanyaan saat Elin mendekati kamar kosong itu. Ia mencium aroma kembang yang menyengat dari kamar itu. Elin berusaha melihat apa yang ada di dalam sana, namun tertutup oleh gorden. Dengan perasaan tidak tenang, Dita lalu bertanya kepada Elin, Putri kerasukan? Elin menjelaskan
Di belakang Putri ada perempuan, rambutnya panjang menjilati rambutnya Putri. Dita hanya menggeleng tak percaya. Ada batasan saat manusia tanpa sengaja melihat makhluk seperti itu adalah saat dua-duanya sedang sial. Tapi berbeda bila mereka sengaja menunjukkan wujudnya, apalagi bila bukan mengancam. Hal ini yang dilakukan Elin sehingga dia memutuskan keluar siang-siang buta itu. Elin berkata kepada Dita agar dia mau menjaga Putri sebentar. Dia akan kembali dengan pengelola menceritakannya semua. Dita awalnya bingung sampai dia menyadari dia sendirian di rumah ini dengan Putri yang bersikap aneh. Namun Dita mencoba untuk tenang sebelum pintu kamarnya terbuka. Dita menuju kamarnya, lalu sekilas ia melihat seorang anak kecil seperti melintas diikuti suara ranjang berdecit seperti diinjak-injak oleh seseorang. Namun tubuhnya mendadak merasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat Dita melewati pintu kamar, dia tak menemukan apapun, hanya kamar kosong. Merasa tenang, Dita berniat kembali ke tempat Putri. Namun sebelum dia menutup pintu kamar, matanya menangkap sepotong tangan bersembunyi di atas lemari yang kemudian lenyap begitu saja. Dita yang merasa bahwa Elin benar, lalu berlari menuju pintu keluar saat ia melihat Elin sudah datang dengan wanita pengelola. Elin mengajak wanita itu masuk cepat-cepat. Dita mengikuti dari belakang. Pintu kamar tempat Putri berada dibuka. Mereka melihat Putri menatap mereka semua. "Ono opo?" tanya Putri kepada mereka. Pengelola itu mendekat, menyentuh kening Putri. "Gak apa-apa, kerasukan opo? Ojo aneh-aneh yo," kata si pengelola kepada Elin. Putri berniat turun dari ranjang, namun tubuhnya hampir saja kehilangan keseimbangan. Pengelola mengatakan kepada Elin, bila Putri hanya sakit biasa, gak ada hubungannya dengan apa yang Elin katakan. Meski tidak yakin, Elin tidak dapat berkata apa-apa. Dita pun memilih hanya diam, menemani Putri di kamar. Siang ini harusnya Putri bekerja, namun sepertinya ia izin. Langit mulai gelap. Suara azan maghrib baru saja berkumandang. Dita dan Elin duduk di ruang tengah. Entah beberapa kali mereka melihat kamar Putri. Lampu di dalam kamarnya tak kunjung menyala sejak siang tadi. Setelah minum obat, membuat dua perempuan ini was-was. Setelah menunggu, akhirnya Elin tidak sadar. Ia berdiri menuju ke kamar Putri, mengetuk pintunya. Dari dalam terdengar suara Putri menyuruh Elin masuk. Dita hanya mengawasi dari jauh. Saat itu lagi-lagi Dita mendengar suara kecipuk saat kaki menyentuh keramik diikuti suara anak. Namun setiap kali melihat ke sana kemari, Dita tak melihat siapapun, hanya suara-suara yang sangat pelan. Seperti suara anak-anak sedang bermain, menunggu Eli kembali, padahal Dita sudah ingin pergi mandi, membuat perempuan ini akhirnya acuh. Ia berjalan menuju kamar mandi seorang diri. Dita sudah menutup pintu kamar mandi. Suara air yang keluar dari pancuran adalah satu-satunya suara yang Dita dengar. Kamar mandinya kecil dengan satu bak plastik besar. Di atas tembok ada balok untuk ventilasi, di mana Dita bisa melihat daun pohon pisang. Malam ini angin berhembus masuk. Gayung berisi air perlahan membasuh kepala Dita hingga badan. Airnya segar namun beraroma anyir. Namun Dita tak menemukan keanehan apapun selain air bening yang keluar dari pancuran. Dita menggosok tubuhnya dengan sabun saat suara orang menangis tiba-tiba terdengar di telinganya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Arahnya dari balik tembok. Namun Dita meyakinkan diri di belakang hanya ada kebun pisang milik tetangga. Mana mungkin ada orang menangis. Namun Dita menjadi ingat sesuatu bila mendengar suara pelan yang tak ada wujudnya. Bisa saja itu. Dita tak memperdulikannya. Ia cepat-cepat mengguyur tubuhnya lagi, namun aroma anyir semakin tercium di hidungnya. Saat Dita tanpa sengaja melihat ke lubang ventilasi, di mana dia melihat wajah seseorang wanita tua melirik menatap dirinya. Dita berteriak.
Berbekal handuk untuk menutupi tubuhnya, Dita beralih keluar. Ia bertemu dengan Elin dan Putri yang wajahnya pucat. Wajah mereka tampak terkejut melihat Dita. Dita tidak tahu kenapa wajah mereka tampak seperti itu. Saat itu juga Elin mengatakan, "Getih," atau dalam bahasa Indonesia berarti darah. Dita melihat sekujur tubuhnya saat itu baru saja bermandikan darah. Putri menjerit memalingkan wajah saat mereka menyadari sesuatu mendekat. Seorang wanita tua yang Dita lihat berjalan mendekat. Ia menyeret satu kakinya. Putri menyebut sebuah nama. "Burismoyo." "Itu orangnya, Lin." "Rak popo, aku gak jarak." Dita melangkah mundur berdiri bersama yang lain. Ibu Rismoyo mendekat lalu bertanya, "Nang di kertasnya, Nduk?" "Di mana kertasnya, Nak?" Wanita tua itu melihat Putri, namun perempuan ini terlalu takut. Elin lalu membujuk Putri, di mana dia menyimpan isim itu. Benda seperti itu tidak baik disimpan. Putri masih tak berani menatap wajah Bu Rismoyo, namun dia mencoba mengingat-ingat. Sampai Putri akhirnya ingat di mana dia terakhir kali menyimpan benda itu. Di dalam perutnya. Bu Rismoyo yang mendengarnya lalu tertawa cekikikan. Dia lalu berbalik mundur. Elin yang melihatnya segera menghentikannya. Ia bertanya, "Apa maksudnya ini?" Dengan sorot mata melotot, Bu Rismoyo lalu melihat keseluruhan ruang sambil menyeringai, "Wes rame, turu bareng Nduk." Tapi anehnya Bu Rismoyo sempat melihat kamar kosong itu cukup lama, sembari mengedah-ngedahkan kepalanya. Lalu pergi dengan menyeret satu kakinya. Elin lalu menarik Putri dan Dita menuju ke kamarnya. Bu Rismoyo pergi lewat pintu belakang, meninggalkan mereka bertiga. Di dalam kamar Elin, mereka bertiga sudah mengenakan rukuh. Wirid semalaman, sedangkan di luar kamar terdengar suara seperti seorang saling berbicara satu sama lain. Putri menghentikan wiritannya, namun Elin yang tahu akan hal itu segera menegurnya. Ia bilang, "Cuma malam ini." Malam semakin larut, suara orang sudah menjadi suara benda-benda yang berjatuhan. Elin bilang, untuk tak ada satupun dari mereka untuk membuka mata, karena setelah ini gangguannya semakin berat. Putri serta Dita hanya mengangguk. Hanya Elin yang melanjutkan. Namun Putri goyah. Ia mendengar bisikan dari seorang wanita yang meminta tolong. Lembut sekali suaranya. Ia memohon agar Putri membantu dirinya. Udara sangat dingin. Elin saja belum pernah semerinding ini. Putri semakin lama mulai penasaran. Suara siapa yang berbisik di telinganya? Orang Jawa mengenal dengan nama jelayatan yang berarti singgah. Hal ini yang Elin lakukan. Mereka bertiga singgah untuk pamit. Elin membawa Putri dan Dita untuk masuk ke dunia mereka sebelum pergi, lalu menutup semuanya, sehingga mereka tak lagi sama-sama melihat. Namun Putri tidak kembali. Putri melihat langit-langit. Pandangan matanya kosong. Hal ini terjadi bahkan Elin menepuk pipinya berulang-ulang kali. Saat itu terjadi, Dita tak lagi merasakan suasana mengerikan itu lagi, seakan lenyap. Hanya Putri seorang yang menjadi aneh. Semalaman mereka tidak tidur, menjaga Putri. Pagi ini Elin berniat mau kembali ke pengelola saat dia melangkah keluar pintu. Saat itulah Pak RT datang dengan seorang lelaki tua berpakaian putih. Melihat Elin sembari menggelengkan kepala. Putri digendong Pak RT. Ia dibawa ke kamar Bu Rismoyo. Sementara orang berpakaian putih itu berbicara dengan Mbak Nani yang seperti marah-marah. Elin melihat Bu Rismoyo, melihat anak-anak perempuan itu dengan ekspresi datar berbeda sekali dengan saat malam itu. Setelah terjadi dialog, orang itu pergi masuk ke kamar Bu Rismoyo bersama Putri yang hanya bisa bengong saja. Elin dan yang lain menunggu di luar. Sesuatu sedang dilakukan. Cukup lama, hampir seharian saat lelaki itu keluar untuk memarahi Elin. "Gak semua orang bisa kayak gitu. Bila jadi kamu lebih baik pergi ke kos teman cuma semalam saja daripada nekat kayak begitu. Untung temanmu gak sampai hilang." Elin tahu apa yang dilakukan itu beresiko. Namun saat itu kepalanya sudah buntu.
ia terpaksa melakukannya. Lelaki itu menunjukkan isim raja yang entah bagaimana bisa keluar dari perut putri. Rupanya lelaki itu dulu memang sengaja menanam di dalam rumah itu, hanya untuk memancing badur dari anak si ibu yang bersemayam di tubuh Burismoyo. Sekarang tak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ibu dan anak sudah diikat. Rumah itu masih ada penghuninya, namun tak seusil apa yang dipegang lelaki itu. Lelaki itu juga mengatakan bahwa mereka sudah bisa kembali menempati rumah itu. Hanya saja satu kamar yang tidak boleh dibuka, kamar kosong itu. Elin bertanya perihal isi di dalam kamar kosong itu. Si lelaki tak keberatan menjawab, itu adalah kamar beraung saat tempat ini masih menjadi omah Jejer Telu. Tidak bisa diusir, tidak mengganggu asal tidak diganggu. Lelaki itu akan menjelaskan hal ini sama pengelola. Lelaki itu juga menjelaskan kepada putri setelah dia siuman. Namun seperti yang kita katakan, ada tempat kos lain yang lebih dekat dengan pabrik kertas, sehingga mereka bertiga akhirnya sepakat tetap pindah. Hal ini diceritakan dari mulut ke mulut. Menjadi semacam cerita di desa saya. Namun sebelum mengakhiri cerita ini, saya akan beritahukan bahwa rumah itu masih ditinggali dan masih menjadi tempat kos yang ramai walaupun sempat sepi, karena sepeninggalannya 3 perempuan itu. Dan satu perempuan kembali, namanya Anggi. Anggi menjadi satu-satunya perempuan yang tidak tahu akan hal ini. Tamat. Begitulah akhir dari cerita Omah Jejer Telu dari Mr. Simpleman. Jika kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa klik like di bawah. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di video berikutnya.